Coronan beliau Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, yang saya hormati pula para jamaah salat zuhur Masjid Agung Jawa Tengah. Tak lupa para pendengar radio Dais dimanapun berada. Marilah kita semuanya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya kesehatan kesempatan pada siang hari ini, sehingga kita dapat mengikuti kajian kitab Fiqhus Shiyam di ruang utama salat Masjid Agung Jawa Tengah dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga kita semuanya golong jadi umat beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah salat zuhur Masjid Agung Jawa Tengah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah selanjutnya yaitu kajian kitab kuning, yaitu kitab Fiqhus Shiyam sama beliau Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para samiin pengawasan Ba'da zuhur, khususnya hari ini kita akan membaca soal Fiqhus Shiyam. Para pendengar Radio Dais dan Radio Gaul, serta pemirsa TV MAJT melalui channel YouTube. Siang hari ini saya akan membaca tentang Arkanus Shaumi, rukunipun puasa. Rukun menika sesuatu yang harus ada dan dilakukan. Kalau tidak terpenuhi, maka berarti puasa itu batal. Arkanus Shaumi isnani. Rukunnya puasa itu ada 2. Sebagian ulama ada yang menambah 1 lagi, menjadi 3. Yaitu yang tidak disebut di sini, tetapi sebagian ulama menyebut rukunnya itu ialah as-shaim, pelakunya. Karena tidak mungkin ada puasa tanpa ada pelaku. Tapi yang menyebut 2 itu karena maklum, yo. Onone sholat ya ono musolli, onone zakat ya ono muzaki, onone saum ya wonten shaim. Ar-ruknul awalu tawi rukun ingkang kaping pertama iku aniyatu niat. Sawaun akana fardhon, padha uga poso niku poso fardu am naflan utawi poso sunnah. Artinya
poso fardu, poso sunnah sama-sama harus niat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda ingkang terkenal niki, ingkang kathah sampun apal, innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu angin pestine utawi amal iku binniyati, disertai niat, kelawan niat. Watajibu lan wajib aniyatu niat iku wajib likulli yaumin saben hari. Jadi kalau puasa Ramadan itu 29 atau 30 hari, itu pada dasarnya wajib niat setiap hari. Innamal a'malu binniyat wala yakfi anha at-tasahhur wa in qasada bihi at-taqawiyya ala shaumi. Tidak cukup dengan melakukan sahur. Orang kan kadang menggunakan logika, onone sahur ya pasti niat poso. Ini tidak cukup. Hanya dengan melakukan sahur orang dianggap niat. Ya, meskipun wa in qasada bihi at-taqawiyya, meskipun dimaksudkan dengan sahur itu untuk kekuatan alas saumi, untuk puasa. Sahur niku dilakukan tujuannya supaya puasanya kuat. Tetapi hanya dengan sahur tok, tanpa niat kerentek dalam hati, niku mboten cekap. Wala yakfi anha kadzalika al-imtina min tanawulin muftirin. Begitu juga tidak cukup hanya dengan perilaku di mana orang itu menjauhkan diri, menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Lho wong aku awit fajar ora maem, ora minum. Itu yang membatalkan puasa. Itu tidak cukup hanya dengan perilaku seperti malam yakhtar bibalihi as-saum, selama orang itu tidak ada kerentek hati, ya, kerentek hati bisifatihi, dengan sifatnya saum. Nah, kalau dilafalkan saum itu nawaitu sauma ghadin an ada ifardi syahri Ramadan hari sanati lillahi ta'ala. Niku nek diucapkan, tapi yang paling penting bahwa niat itu ada di dalam hati. Kenapa niat puasa itu harus setiap hari? Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun. Sebab setiap hari puasa itu merupakan ibadah yang berdiri sendiri-sendiri. Nah, kalau kita bandingkan dengan sholat, panjenengan sholat sunnah qobliyah zuhur. Nggih niate sholat sunnah qobliyah. Nanti ketika sholat wajib zuhur, nggih niate sholat nawaitu usolli fardhu zuhri. Sholat sunnah zuhur itu sendiri, sholat zuhur itu sendiri. Puasa hari ini sendiri, puasa besok sendiri. Puasa besoknya lagi sendiri. Ya karena ibadatun mustaqilatun wala takfi niyatun wahidatun, maka tidak cukup satu kali niat likulli syahri untuk satu bulan. Alal mu'tamadi, berdasarkan kaul yang mu'tamad, kaul yang kuat. Walakin tusannu, tetapi disunahkan, tetap disunahkan niat total satu bulan, tapi itu nanti harus diucapkan lagi setiap hari.
Al farqu baina niyati saumil fardi wa niyati saumin nafli. Apa bedanya niat puasa fardu dengan niat puasa sunnah? Wonten tigang perbedaan. Pertama, kalau niat fardu itu yadkhulu waktuha min ghurubis syamsi, waktu niki dimulai dari terbenamnya matahari. Jadi kalau besok itu hari Kamis, niat puasa hari Kamis itu waktunya mulai nanti ba'da ghurubis syamsi, bar maghrib. Ila tulu'il fajri, sampai dengan terbitnya fajar. Ya, maksudnya sampai dengan imsak. Fayajibu mongko wajib at-tabyitu. Ya, at-tabyitu malam. Jadi wajib dilakukan di malam hari. Jadi dilakukan malam. Sedangkan niat puasa sunnah itu waktunya beda. Yadkhulu waktuha min ghurubi syamsi, mulainya sama, yaitu dimulai dari maghrib, terbenamnya matahari. Tapi wayastamiru, tetap bisa berjalan waktunya itu ila zawali, sampai dengan zawal. Zawal niku zuhur. Nek fardu mulai ghurubus syamsi, maghrib sampai fajar. Tapi menawi sunnah niku mulai fajar sampai zawal. Zawal niku zuhur. Fala yajibu at-tabyid, maka tidak harus melakukan di malam hari, boleh siangnya. Perbedaan ingkang kaping kalih, yajibu at-ta'yinu ka Ramadhana au kafaratin au nadrin au qada'in. Nek niat puasa fardu niku wajib dita'yin, wajib ditentokke ki poso ki poso apa. Yang masuk fardu itu kan Ramadan, atau puasa nazar, atau puasa qadha. Itu harus ditentukan bahwa saya niat puasa qadhaan, ya, mengqadha hutang yang lalu. Tetapi menawi puasa sunnah la yajibu at-ta'yin, tidak harus mentakyin iki poso apa. Pokoknya secara umum poso sunnah ngoten saged. Nggih. Illa ingkana as-saumu muaqqatan, kecuali kalau puasanya itu puasa yang punya waktu. Ka Arafata, seperti puasa Arafah. Puasa Arafah niku kan waktunya tertentu. Pada tanggal 9 Zulhijjah, tidak bisa dilakukan pada waktu yang lain. Maka kalau puasa Arafah itu harus ditakyin. Hingga kaping 3 bentenipun antawis saum fardu kalian saum sunnah. Kalau saum fardu, saum wajib niku la yajuzu ayyajma'a. Tidak boleh diropel niatnya itu digabungkan baina saumi fardhaini, di antara dua puasa fardu. Fi yaumin wahidin, dalam satu hari. Jadi misalnya ini Ramadan. Besok masih Ramadan, saya niat puasa besok hari Kamis. Tetapi sekaligus juga membayar utang saya tahun yang lalu. Ini kok mboten pareng. Puasa Ramadan ya enak nek ngono padha karo orang duwe utang to.
Tidak boleh digabung. Tetapi menawi saum nafil, saum sunnah, ya juzu al-jam'u baina saumi nafla ini boleh meropel niat dalam meropel dua puasa. Fa'aksaro, bahkan bisa dengan niat puasa yang lain, biniyatin wahidatin, dengan satu niat. Jadi misalnya orang melakukan puasa Rajab, kebetulan di tanggal 1 Rajab itu hari Senin, ya niat Senin Kemis, ya niat Rajab, menika pareng. Tapi kalau fardu mboten saged. Nah, wayasihu ayanwiya fi saumin nafli, wayasihu sah ayanwiya niat fi saumin nafli ing dalam puasa sunnah ba'da tulu'il fajri, sesudah tadi itu keterangan tadi, sesudah terbitnya fajar, walakin bisyarto ini ento niat sampai zawal kalau wau dengan dua syarat. Dua syarat, yang pertama antakunan niyatu qabla zawal. Niate kudu saurunge zawal. Nek zawal niku jam 12, pokoknya niate niku sadurunge jam 12. Misalnya maksimal ya kita niatnya jam 12 kurang 5. Nek wis kadung jam 12 apa meneh kliwat niku mboten pareng, mboten sah. Syarat ingkang kaping kali ala ya ta'ata syai'an minal muftirat min tulu'il fajri ila waqti niyah. Syarat yang kedua, tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi niatnya misalnya mau dilakukan jam 11, tapi min tulu'il fajri bar fajar niku pun ngombe kopi, jam 7 wis sarapan, engko jam 11 ono tamu medang bar kuwi aku niat poso niku mboten bareng. Jadi bolehnya niat sampai dengan siang niku asal tidak melakukan hal-hal yang membatalkan seperti makan, minum. Akmalun niyati, sampurnane niat, ayatala fadho, melafalkan. Ya, melafalkan, seseorang melafalkan, tapi sekaligus mustahdiron. Kerentek, jadi menghadirkan biqalbihi, di hatinya. Jadi ngucapke tapi hatinya ya melu hadir. Ngucapkene pripun, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Iku ucapane. Kalau wingi wonten diskusi kecil, sing bener niku Ramadhana napa Ramadhani. Ada yang menyebut Ramadhani niku. Karena apa? Ramadhana niku mabni majhul, tapi menawi diidhofahkan ke hadhihi sana, maka tetap harus kembali jer. Nah, di contoh kitab ini tidak diidhofahkan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadhana. Nah, bar Ramadhana pun mboten diidhofahkan hadhihi sana, tetapi li hadhihi sana wonten huruf jeripun. Li hadhihi sanati, ya, kanggo taun niki. Jadi niku kalau mau Ramadhana hadhihi sana, kalau mau Ramadhani hadhihi sana, kalau Ramadhana li hadhihi sana. Nah niku namung ucapan, andaikan ngucapkannya salah, mboten napa-napa. Karena itu bukan
Pokok yang pokok niku hatinya, hadir hatinya, jadi bukan lisannya. Sama panjenengan ngucape usolli fardhu zuhri tapi sebetulnya niatnya asar, enggak batal, enggak apa-apa. Karena itu hanya salah ucapan dan ucapan itu bukan rukun. Tapi hatinya niatnya sholat asar. Beda kalau Fatihah. Fatihah niku rukun qauliyah, tidak boleh salah. Mas'alatun wonten masalah fi ayyi suratin ing dalam gambaran yang bagaimana yasihu pak sah tetap sah saumun nafli poso sunnah biniyatin dengan niat ba'da tulu'il fajri sesudah terbit fajar berarti wis imsak ma'atanawuli syai'in minal mufattirati tetapi dia melakukan hal-hal yang membatalkan qabla niat sebelum niat. Suratuhu gambarannya ngeten. Idza kana min adatihi. Idza kana ari kalane ana min adatihi kebiasaane wong-wong ayasuma sauman muayyanan kal itsnain. Dia biasa melakukan apa? Puasa menentukan hari Isnin, au Arafata atau Arafah. Fanasya dzalika al-yauma wa aftara. Jadi wis kulino wis adate poso Senin Kemis. Dino Senin kuwi ora niat. Wis adate wis biasa melakukan puasa Arafah. Di hari itu tidak niat. Ya, karena sudah biasa, maka meskipun melakukan hal yang membatalkan puasa, maka dia dianggap sah saja. Fayasihu ayyan wi'a as-shauma bisyarti ayyakuna qabla zawal. Asal saurunge zawal. Niku wonten keterangan ngoten. Jadi kalau tadi bahwa puasa sunnah itu niatnya bisa sampai dengan zawal, dengan syarat tidak melakukan hal yang membatalkan, tapi andaikan orang itu sudah kulino Senin Kemis, nah, terus lali ora niate wis kelewat waktune sampai dengan sebelum zawal, dan dia melakukan hal yang membatalkan, misalnya isu-isu nyoto, dijak nyoto karo santri ningon sotone Pak Man. Ya lali wong sotone enak dadine lali nek poso. Pun niku pembahasan mengenai niat poso. Ar-ruknu tsani rukun ingkang kaping kali tarku mufattirin meninggalkan hal-hal yang membatalkan. Hal ingkang membatalkan niku napa mangke wonten pembahasan khusus ten wingking mangke. Oleh meninggal ke hal yang membatalkan zakiron dalam keadaan eling. Jadi bukan karena lupa. Mukhtaron dalam keadaan tidak dipaksa. Dalam keadaan tidak terpaksa gitu, dalam keadaan normal. Wairojahilin ma'zurin, tidak dianggap zuhur, tidak dianggap uzur karena kebodohannya. Fala yabdulu saumuhu, maka puasane mboten batal idza aftara nalikane orang itu melakukan buka nasian hale lali. Jadi mangan, minum tapi lali, bukan zakiron. Mboten batal niku. Tapi nek mbok inget ya aja diteruske. Kelingan kok diteruske tanggung opo tanggung ya berarti tanggung batal. Saya pernah punya pengalaman saya sendiri, ini lucu. Jadi waktu saya muda itu
jadi panitia seminar. Seminar itu diadakan pada tanggal terakhir bulan Sya'ban. Saya hari itu qadha, punya utang. Nah, karena panitia seminar, lalu pas selesai seminar sekitar zuhur jam 12 itu makan bersama. Yo wong poso yo itu kan ngeleh waktu itu, tapi nggak inget kalau poso. Ikut makan wareg, begitu wareg serep gitu mau minum kelingan, dua aku poso ya. Jadi makan sampai wareg lali. Nah, tapi setelah ingat ya sudah, ya berarti ini rezeki saya puasanya ringan. Au mukrohan atau terpaksa, dipaksa, jadi ditekan orang, ditekan orang suruh makan, dipaksa oleh orang suruh makan, suruh batal. Au kana jahilan, atau dia orang yang jahlun, nggak ngerti ma'zuron bijahlihi, yang bodohnya itu dimaklumi. Ma'zuron dianggap uzur bijahlihi. Al jahil al ma'zur, sapa to wong sing jahil, sing bodoh, tapi dianggap uzur, jadi orang ngerti nek kaya ngono kuwi batalke. Man nasa'a baidan anil ulama, yaitu orang yang jauh dari ustadz, dari ulama, terpencil gitu loh. Nah, kalau sekarang mungkin orang kehidupan sekarang enggak ada yang nasa'a baidan anil ulama. Karena apa? Karena informasinya ulama, ilmunya ulama tidak harus dekat dengan orangnya. Bisa melalui media, bisa melalui HP, bisa melalui apa sajalah. Jadi dulu zaman kuno kemungkinan itu ada orang yang terpencil hidupnya, jauh dari ulama, dia nggak ngerti kalau misalnya yang membatalkan puasa itu misalnya minum obat, dikiranya yang batalkan itu kalau minum biasa, ini minum obat toh penting kok, dikiranya tidak batal. Wa mangkana qoriba ahdin bil islami, wa mangkana, dan orang yang qoriba ahdin bil islami, baru masuk Islam. Nah, yang sekarang itu sering kita sebut dengan mu'alaf. Mu'alaf, jadi mu'alaf tenan, dia betul-betul belum banyak tahu tentang aturan syariah, termasuk aturan mengenai puasa. Karena yang batalkan puasa itu tidak hanya makan, minum, jima, tetapi ada beberapa hal yang membatalkan, misalnya memasukkan air ke telinga atau ke lubang-lubang hidung dan lain sebagainya. Mengatakan para samiin, para santri mantafid, niku jamipun memang dereng jam setunggal, tapi kula sampun janjian badhe wonten tamu saking Yayasan Unilever ingkang rencananya akan melakukan kegiatan dalam rangka Ramadan ini untuk bersih-bersih masjid. Kula samben niki kula sambi para sedherek bahwa di MAJT setiap sore jam 4 nika wonten sebetulnya aslinya nika ngaji qoblal maghrib, ngaji menunggu buka bersama, kemudian dikemas dalam bentuk ngabuburit asik. Niko kelihatan ini ada backdropnya, dalam ngabuburit asik itu ceramah rohanina tetep wonten, kemudian ada tampilan 3 finalis lomba. Niko lomba murotal Al-Quran, lomba da'i, kalian lomba musik Islam. Ternyata karena ini finalis, maka yang tampil alhamdulillah saya.
mengagumkan. Monggo Bapak-bapak, para jamaah, para sami ingkang dereng mirsani, kula aturi mirsani ba'dal asar jam sekawan sampai maghrib, dan insya Allah di MAJT ini disediakan untuk iftar. Ngoten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.